gara-gara bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi sidang umum, itu masyarakat Korea jadi ingin berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia. Sehingga katanya saya kewalahan ini, tidak punya ruangan lagi. Sebenarnya bagi saya lah, kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO, rupanya ada perkembangan menarik. Semakin banyak mahasiswa asing yang berminat belajar bahasa Indonesia, terutama di Korea. Yuk kita simak ya. Di 54 negara ya saat ini. Nah, ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang ketika tahun 2020 saya menjadi kepala Badan Bahasa itu baru di 38 negara. Jadi sudah ada peningkatan ya cukup signifikan ya karena jumlah negara dan juga jumlah lembaga yang menjadi mitra kita itu sangat jauh meningkat dan beragam gitu ya. Di 54 negara kemudian ada lebih dari 300 lembaga yang ikut bersama kita dengan jumlah pembelajar juga yang sangat besar gitu ya. Sekarang sekitar 172.000 peserta aktif begitu. Dan terus terang Pak Amin, ini menjadi satu momentum baru dalam proses internasionalisasi, khususnya buat kami di Australia, karena memang dengan dipakainya atau diresmikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang bisa digunakan di UNESCO, itu para guru-guru itu mengatakan ke saya, wah ini kita punya amunisi baru nih untuk ngomong ke orang-orang tua, ke kepala sekolah, ke siswa-siswa gitu, bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar karena kita bertetangga, kita pelajari, tapi karena memang bahasa Indonesia direcognize oleh dunia, dan sehingga sangat ketinggalan kalau siswa-siswa di sini tidak belajar bahasa Indonesia. Jadi ini sebagai gambaran saja, kalau di Australia tadi saya sudah sebutkan bahwa di beberapa negara bagian itu untuk primary school itu compulsory, jadi mereka memang wajib belajar bahasa Indonesia. Jadi saat ini di seluruh Australia ya itu ada sekitar 620 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi di Canberra ada 17 sekolah, di New South Wales ada 55 sekolah, yang paling banyak memang di Western Australia itu ada 170 sekolah, dan di Victoria itu ada 255 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan pada tahun 2022 tercatat ya siswa yang mengambil pelajaran bahasa Indonesia itu ada 107.604 orang. Itu di sekolah formal ya, di sekolah formal. Nah, di luar sekolah formal itu juga ada lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi mereka-mereka yang sudah bekerja, mereka-mereka yang di kuliahnya mungkin di kampusnya tidak ada bahasa Indonesia, tapi mereka tertarik bahasa Indonesia. Nah, di setiap negara bagian itu juga ada lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi lembaga-lembaga kursus ya bahasa Indonesia. Kemudian selain itu juga di badan-badan yang saya sebutkan tadi seperti Balai Bahasa Indonesia Perth, Balai Bahasa Indonesia Canberra, itu juga membuka kelas-kelas bahasa Indonesia. Nah, itu di luar yang sekolah. Jadi kita bisa lihat bahwa animo masyarakat untuk belajar bahasa Indonesia saat ini di Australia masih cukup baik ya. Minggu yang lalu ya, hari Rabu yang lalu saya bicara dengan seorang profesor dari Korea gitu ya. Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau mengatakan sekarang gara-gara bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi sidang umum, itu masyarakat Korea jadi ingin berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia.
sehingga katanya ke saya kewalahan ini, tidak punya ruangan lagi. Mahasiswa sudah antri dan yang daftar untuk semester yang akan datang itu sudah banyak sekali katanya. Ini Luar bagaimana biasa. ini saya? Nah, ini gara-gara itu saja. Mereka membuat berbagai macam promosi. Begitulah guys berkah yang muncul setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO. Selanjutnya kita akan intip nasib bahasa Malaysia yang tampaknya kurang beruntung. Pada pandangan Prof, sejauh mana hari ini bahasa Melayu benar-benar telah pun menjadi jiwa bangsa yang ada di Malaysia ni? Sebenarnya bagi saya lah, kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Pertamanya, bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati, apatah lagi disanjungi oleh anak watannya sendiri. Jadi bagi saya bahasa Melayu boleh dikatakan mengemis di tanah watannya sendirilah. Jadi keadaannya cukup malang lah. Maknanya bahasa jiwa bangsa itu tidak kelihatan sekiranya dalam konteks bahasa Melayu di tanah air kita ini. Ya, sepatutnya bahasa Melayu sebagai bahasa negara sudah menjadi identiti nasional dan setiap warga dia harusnya mempunyai pengetahuan yang baik, penguasaan yang baik terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Tetapi kita dapat lihat ramai dalam kalangan warga negara yang tidak fasih pun. Jadi ini sesuatu yang cukup malanglah dari segi pembinaan negara bangsa itu. Dari satu sudut kita boleh dikatakan gagal lah. Dari segi pembentukan negara bangsa yang warga negaranya wajiblah mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap bahasa negara itu. Jadi adakah begitu penting untuk kita mewujudkan identiti nasional dengan bahasa Melayu? Sudah tentu, sebab seperti yang dikatakan tadi, bahasa jiwa bangsa. Jadi bahasa itu adalah jiwa bangsa Malaysia ini. Dan kalau kita ada rakyat yang masih tidak mengetahui dan menguasai bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita, ini saya kira ada banyak yang tak kena dengan pembentukan negara bangsa itu. Maksudnya dalam kita melahirkan manusia Malaysia itu kan, kita nak mereka bersatu padu, kita nak mereka ada jati diri, dan salah satu jati diri itu dilihat dari segi penguasaan bahasa negara itu. Di Korea dulu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya silik-silik, rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini ditemu pula dalam bahasa Inggeris. Sebab itu bila salah satu tugas penyandang kursi ini ialah membawa pelajar Korea ke Malaysia untuk menyambungkan pelajaran. Saya pujuk-pujuk dalam satu kelas tu ada lebih kurang 100 lebih, seorang je pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat masters ke Malaysia. Itu pun hati saya. Saya pujuk-pujuk, dia kata okeylah Prof, saya pergi. Sebab kalau tak saya tak ada KPI. Pergi ke Korea 2 minggu dia nak balik. Saya kata kenapa awak nak balik? Dekat UKM semua cakap Inggeris, kata dia. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari
pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Jadi itu antara cabaran yang susah juga lah. Maknanya dasar kita pun kena jelas tentang ini. Begitulah guys keadaan bahasa Malaysia yang sesungguhnya. Jadi sungguh aneh jika dikatakan bahasa Malaysia telah mendunia seperti yang dikatakan oleh profesor dan pemimpin Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.